Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berjumpa lagi ya untuk belajar seputar matematika dengan mudah dan menyenangkan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang apa itu? Penyajian data. Ya, jadi di sini Ibu sudah punya data, yaitu data hasil ulangan matematika dari 40 siswa kelas 7. Sebagai berikut. Ya, ini ada nilainya banyak ya. Ada nilai-nilai 75, 70, 75, 60, 65 dan seterusnya. Nah, dari data ini kita bisa menyajikan menggunakan 4 buah cara. Yang pertama, bisa disajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua, dalam bentuk diagram garis. Yang ketiga, diagram batang, dan yang satu lagi itu dalam bentuk diagram lingkaran. Ya, kita akan bahas satu persatu bagaimana jika data itu disajikan menggunakan bentuk tabel. Oke, untuk membuat bentuk tabel, kita tahu ya, di sini datanya ada nilai, yaitu nilai ulangan matematika. Dan di sini kita harus mencari banyak siswa. Jadi kita harus hitung yang mendapat nilai 45 itu ada berapa siswa. Ya, coba kita lihat dari datanya ya. Yang 45 mana 45 enggak ada ya. Sini enggak ada, ini ada 1. Ibu coret ya, ini untuk memudahkan kita agar data yang sudah dihitung tidak kita hitung ulang. Ya, ada 1, ada lagi? Tidak ada. Jadi yang mendapatkan nilai 45 itu ada 1 anak. Ya, ini di sini tadi Ibu sudah menulis yaitu nilai yang ada di dalam data ini ada nilai 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85. Ya, kalian bisa melihat dari sini ya. Jadi nilai-nilai berapa saja yang muncul, maka kita tulis di daftar nilai. Selanjutnya yang 55, ada berapa orang? Coba kita hitung. Di sini nggak ada ya, kosong. Ini ada 1, ada lagi tidak? 55. Ini ada 2. Tidak ada lagi. Berarti yang mendapat nilai 55 ada 2. Yang mendapat nilai 60? Ya, baris ini ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi tidak? Nggak ada, berarti ada 4 siswa yang mendapat 65. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, banyak ya. Ini ada 13 anak. Lalu yang mendapat nilai 70. Baris pertama kosong, ini ada 1, 2, ada berapa coba? 3. Ya, yang dapat nilai 70 ada 3 anak. Yang mendapat nilai 75. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ternyata ada 10 yang mendapat nilai 80. 1, 2.
Ada lagi kah? 3, 4. Tidak ada ya, berarti hanya 4. Yang mendapat nilai 85. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Ya, coba kita bisa menghitung dari sini banyak siswa ada berapa. 1 tambah 2, 3, tambah 4, 7, 7 tambah 13, 20, 23, 33, 37, 40. Ya, jumlahnya ada 40 siswa. Betulkah di sini ada 40? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. 10 kali 4, 40 ya. Berarti benar, berarti tidak ada data yang terlewat. Jadi di sini sudah selesai jika data itu disajikan dalam bentuk tabel. Gampang ya? Selanjutnya yang B atau yang kedua, bagaimana jika data itu disajikan dalam diagram garis? Ya, pada prinsipnya untuk membuat diagram garis ini kita gunakan diagram Cartesius ya. Mohon maaf ini karena ibu ada kekeliruan. Ini seharusnya ini enggak ada garisnya ya. Jadi garisnya ini dan yang vertikal ini yang horizontal. Lah, yang vertikal itu menunjukkan banyak siswa. Ibu sudah tulis banyak siswa dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 13 siswa. Kenapa 13? Karena tadi kita melihat di data ini paling banyak ada 13 siswa. Terus yang horizontal itu menunjukkan nilai. Ibu tulis tadi nilai yang muncul mulai dari 45, 55 sampai dengan 85. Setelah itu kita masukkan dari tabel itu ke diagram garis. Pertama yang mendapat nilai 45 itu ada satu anak atau siswa, berarti 45 ke atas satu anak, berarti di sini ya. Lalu yang mendapat 55 2 anak. 55 2 anak berarti di sini. Yang mendapat nilai 64 anak. 64 anak berarti di sini ya. Nilainya 40, banyak anak 4. 65 13. Wah, ini 65 13 berarti di sini. Selanjutnya 70, nilai 70 ada 3 anak. 70 3 anak berarti di sini. 75 10 anak. Ini ya. Ini 10 anak berarti di sini. 80 4 anak. 80 berarti ini 4 anak. 85 3 anak. Nah, kita sudah memberikan titik atau noktah. Selanjutnya dari titik-titik itu kita hubungkan menjadi sebuah garis. Ya, jadi dari yang pertama kita hubungkan ke yang kedua, dari yang kedua kita hubungkan ketiga, dan seterusnya ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf, ini ada kekeliruan ya. Mohon maaf, ibu salah. Ini salah ya, mohon maaf, ini salah. Ini harusnya di sini. 65 ke 70. Sini. Dari 70 yang 75. Ini ke sini ya. Setelah itu ke sini. Lah, terus terakhir ke sini. Ya, atau ibu tebalkan, mohon maaf karena ini ada kekeliruan ya. Ibu tebalkan pakai yang merah biar lebih kelihatan. Ya, yang betul ini yang merah. Ya.
Ini jadi diagram garisnya ya. Naik ke puncak ya. Jadi nilai maksimalnya atau nilai yang paling banyak didapat siswa itu di nilai 65 ya. Lalu 70 turun. 75 juga banyak, ada 10 anak. 80 ada 4 anak dan 85 ada 3 anak. Ya, gampang sekali ya. Oke, ini untuk diagram garis. Selanjutnya untuk kita masuk ke diagram batang. Ini hampir sama persis dengan diagram garis ya. Hanya saja kalau diagram batang itu berarti kita menggunakan sebuah batang ya. Jadi tidak sebuah garis tapi batang. Jadi 45 itu tadi ada 1 siswa. Maka kita jaga garis. 1 siswa kan di sini. Maka kita buat garis di sini. Ya, ini 1. Lalu yang 55 ada 2 anak. Maka di sini maka kita buat ya. Ini bisa kita arsir, boleh sesuka kalian ya. Lalu yang 60 ada 4. 60 ada 4, kita garis lagi. 4. 65 ada 13 ya. Ini panjang ya, tinggi sampai sini. Ya, ini seperti sebuah batang. Lalu 70 ada 3, berarti di sini 70. 75 ada 10 ya, 75 ada 10, maka kita buat 10 di sini. Ya. Lalu yang 80 ada 4. Ya. 4 berarti di sini ada 4. 4. Lalu 85 ada 3. Ya, sudah. Jadi di sini dia berbentuk batang ya, seperti batang, maka disebut sebagai diagram batang. Ya, diagram batang ini bisa kamu modifikasi, mau diberi warna itu juga lebih baik ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke penyajian data yang terakhir, yaitu menggunakan diagram lingkaran. Ya, diagram lingkaran. Ada 2 cara untuk menyajikan bentuk diagram lingkaran. Yang satu atau yang pertama itu berdasarkan presentase. Jadi namanya diagram lingkaran pasti nanti berbentuk lingkaran. Kalau satu lingkaran penuh itu ada 100%. Karena persentase itu maksimal ada 100. Dan juga bisa saja disajikan dalam bentuk berdasarkan sudut pusat. Nah, satu lingkaran itu memuat 360 derajat. Kamu tinggal pilih mau bentuk persentase boleh, mau bentuk sudut pusat juga boleh. Kira-kira mau yang mana? Ya, coba. Di sini jumlah siswa kita bisa menganalisis dulu. Tadi jumlah siswa ada 40. Jadi kemungkinan atau lebih mudah maka kita akan menggunakan yang derajat. Ya, karena kelipatan dari 40 itu salah satunya adalah 360. Pasti itu akan menghasilkan angka yang bulat. Jadi lebih mudah. Kalau menggunakan 100 bisa, tapi pasti nanti kalian akan bertemu dengan pecahan atau desimal. Ya. Jadi ibu kasih tahu yang mudah dulu ya. Kita gunakan dulu yang lingkaran menggunakan sudut pusat yaitu 360 derajat. Oke, kita kerjakan satu-satu.
Pertama, datanya nilai 45 itu ada satu anak. Ada satu anak. Berarti kita gunakan ya, ini yang nilai 45 ada satu anak. Maka cara mencarinya 1 per banyak data. Banyak data ada berapa? Tadi banyak data itu ada 40 siswa. Berarti 1 per 40 dikali dengan sudut pusat itu maksimal ada 360 derajat. Maka kita kali dengan 360 derajat. Hasilnya berapa? Nah, ini 0 bisa kita coret dengan 0 ya. Lalu 4 dengan 36 bisa? Bisa, dapat berapa? 9 kan? Nah, berarti tinggal sekarang 1 kali 9, hasilnya 9. Maka 9 derajat. Seperti itu. Gampang ya? Kita lanjut yang kedua coba. Yang kedua, nilai 55 itu ada 2 anak. Ya, jadi 2 per 40 dikali dengan 360 derajat. Ini Ibu tulis dulu, nilai 55 ada 2 anak. Ya, karena ini sudah sama kan, sama ya. Jadi kita tinggal ngikut aja, atasnya 9. 9 kali 2 18 derajat. Yang ketiga, nilai 60 ada 4 anak. 60 ada 4 anak. Berarti 4 per 40 kali 360 derajat. Ini coret 9. 9 kali 4 jawabannya 36 derajat. Lanjut. 65 ada 13 anak. 65 ada 13 anak, berarti 13 per 40 kali 360 derajat. Ini 9 ya. 9 kali 13 berapa hasilnya? 117. Lanjut. Untuk 70 ada 3 anak. Nilai 70 ada 3 anak. Berarti 3 per 40 kali 360 derajat. Ini 9 juga. 9 kali 3 hasilnya 27 derajat. Gampang ya. Lanjut. Untuk nilai 75 ada berapa? 10 anak. Berarti bagaimana? 10 kali 10 per 40 kali 360 derajat. 9 kali 10 hasilnya 90 derajat. Lanjut, untuk nilai 80 ada berapa? 4. Ada 4, berarti 4 per 40 kali 360 derajat. Ya, seperti tadi sudah pernah nih, 4 kali 9 sama ya, hasilnya 36 derajat. Yang terakhir, nilai 85 itu ada 3 anak. Maka 3 per 40 kali 360 derajat. Ini sama, 9 kali 3 hasilnya 27 derajat. Oke, berarti sudah selesai. Kalau sudah dihitung semua, sekarang kita tinggal waktunya untuk menggambar. Oke, sekarang Ibu sudah membuat sebuah lingkaran. Jadi satu lingkaran ini ada 360 derajat yang akan memuat, yaitu siswa yang mendapat nilai 45, 55 sampai 85. Ya. Kita bisa mulai sebetulnya dari yang kira-kira mudah dulu. Ya, untuk memasukkan ke dalam
lingkaran itu paling tepat menggunakan busur derajat ya. Tapi karena tadi Ibu lupa ya busur derajatnya ketinggalan di sekolah, sehingga Ibu ini akan menggunakan kira-kira ya. Mohon maaf. Ini oleh karena itu Ibu coba dari yang mudah dulu. Dari ini semua mungkin yang kelihatan paling mudah di sini bisa dilihat yang 90 derajat. Satu lingkaran 360. Kalau 90 derajat itu berarti berapa lingkaran? Berapa? Pintar, 1/4 lingkaran. Oke, Ibu akan yang 1/4 lingkaran dulu. Ini titik pusatnya ya. 1/4 berarti kurang lebihnya di sini. Ya, 1/4. Ya. Ini 1/4 lingkaran. Berarti yang 1/4 lingkaran itu untuk yang siswa mendapat nilai berapa tadi? 75. Ibu bisa tulis nilai 75 ada berapa? 90 derajat. Jadi yang nilai 75 ini 90 derajat. Selanjutnya boleh ini 36. Kalau 1/4 ini kan untuk 90 derajat. Kalau 36 berarti 1/4 dibagi 2 ya, dikecilin sedikit kan ya. Coba Ibu kira-kira, kalau setengah kan segini, dibagi 2 berarti di tengah-tengah segini, ini dikurangi sedikit ya. Jadi kalian kalau mau menggambar yang pas banget silakan gunakan busur derajat. Ini 36 derajat untuk yang nilainya 80. Nilai 80. Oke ya, ini sudah. Ini 85 ada 27 derajat. Ya, 27 berarti lebih kecil dari yang ini ya, lebih kecil dari 36. Berarti kurang lebih segini. Ini yang 27 derajat itu nilai 85. Nilai 85. Ini sudah. Boleh ke ini dulu. Yang nilai 70 ada 27. Sama ya dengan nilai 85. Berarti kurang lebih besarnya sama. Kurang lebih segini, hampir 90 ini kalau digabung tiga-tiganya. Ya, ini kurang lebih ya. Nilai 70 itu ada 27 derajat. Ya, ini harusnya besarnya sama, tapi di sini Ibu membuat karena tidak menggunakan busur ya, sehingga ini besarnya agak berbeda. Selanjutnya ini sudah, tinggal yang paling besar ini 65 ada 117 derajat. Ya. Sekarang kalau ini 90 berarti kurang 27. Kira-kira 27 segini ya. Ini kira-kira aja, Ibu pakai kira-kira. Ya. Ini berarti untuk yang nilai 65 ada 117 derajat. Ini sudah. Lalu yang nilai 60 ada 36 derajat. 36 kurang lebih sekian ya. Untuk nilai 60 ada 36 derajat. Ini sudah.
Lalu nilai 55 ada 18. 18 ya, kurang lebih segini. Ya. Ini nilai 55. Ada 18 derajat. Lalu ini yang paling kecil ada yang 45. Nilai 45 itu ada 9 derajat. Ya, oke, seperti ini ya. Ini sudah jadi, ada sebuah lingkaran. Jadi kalau kita bisa baca lingkaran ini, di sini dapat terlihat jelas bahwa nilai 75 itu ada 90 derajat. Luasnya ini atau besarnya 90 derajat. Kalau nilai 70 berapa? 27 derajat. Nilai 80 berapa? 36 derajat. Ya, inilah yang disebut dengan diagram lingkaran. Dalam hal ini ibu di sini menggunakan sudut pusat, yaitu dalam satu lingkaran ada 360 derajat. Ya, tadi di awal ibu sudah menyampaikan bahwa menggambar diagram lingkaran itu bisa berdasarkan persentase, bisa berdasarkan sudut pusat. Yang sudut pusat ibu sudah jelaskan ya, semoga kalian jelas. Lalu untuk yang persentase, prosesnya hampir sama persis. Pada saat menggambar sama, hanya saja pada saat menghitung, ibu contohkan beberapa ya. Contoh ini saat menggunakan persentase. Persentase berarti maksimal itu ada 100%. Maka yang pertama ini ibu contohkan beberapa saja. Kalau yang 45 itu ada satu anak. Berarti sama 1/40 sama per 40 karena jumlah siswanya ada 40. Kalinya beda. Kalau tadi dikali 360, sekarang dikali 100%. Seperti itu. Ini dicoret boleh? Nah, 10 dibagi 4. Berapa hasilnya? 2,5 ya. 2,5 kali 1. Berarti 2,5%. Seperti itu. Ibu contohkan satu lagi. Kalau 55 itu ada 2. Berarti 2/40 kali 100%. Ya, ini dicoret juga. Ya, ini kan 2,5 dikali 2 hasilnya 5%. Ya, begitupun seterusnya. Bisa ya. Untuk seterusnya bisa kalian coba sendiri di rumah. Nanti kalian gambar. Ya. Insya Allah gambarnya tidak akan berbeda dengan yang ibu gambar. Ya, jadi karena datanya sama, cuman yang satu disajikan dalam bentuk derajat, yang satu dalam bentuk persen. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham ya. Dan di akhir video ibu sudah memberikan satu soal. Silahkan kalian coba kerjakan menggunakan ada data, kalian bisa sajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram garis, diagram batang ya, diagram batang, dan juga dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, terima kasih ya. Untuk yang belum pernah subscribe, ibu minta bantuan subscribe-nya ya. Dan untuk yang belum like, silakan tekan tombol like-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.